Mau turun duluan saya ini. Kalau takut menerjemahkan kok bisa sudah punya kesimpulan kamu Aris Sambo. Kok kacau bener loh. Assalamualaikum. Gini antum kalau mau turun Bang Sambo jangan framing ya. Boleh turun tapi jangan framing. Ditanya itu ibarah yang dari Utsaimin itu keliru atau tidak kok ngangong-ngangong. Jadi saya sudah jelaskan Mana? tadi maksud daripada perkataan Syekh Utsaimin. Jadi Asik. perkataan Syekh Utsaimin mesti Jadi kamu baca ibarahnya Utsaimin disimpulkan tapi kamu oleh lebih mengerti orang-orang yang dari nggak Utsaimin setuju dengan begitu Syekh Utsaimin. maksudnya. Nah ini dia. Jadi Al-Quran itu bisa orang-orang kafir itu berdalil dengan Al-Quran. Bisa. Ini Al-Quran loh, apalagi perkataan manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran sama Aris Sambo. Biasa dia tekstual kok hari ini dia nggak mau terjemahin surah, mau tafwid. Saya mau nanya ini juga sebenarnya udah turun. Ini kata saya Salih Al Fauzan ini. Bawa la Asy'ariyah alladzina saru ala manhaj musyrik Quraisy. Asy'ariyah ini orang-orang yang bermanhaj musyrik Quraisy katanya. Gimana pandangan mereka? Kalau kita akan pakai dalil saja tidak mau menerima, maka lawannya pakai akal aja. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait ini nanya tentang Mas Aris tadi. Nah, jadi apa hukumnya misalnya kan Mas Aris tuh? Karena kok di kepala saya, ini menurut saya ya, saya kan anggaplah orang awam kan. Nah, jadi apakah hukumnya tuh keluar dari agama tuh enggak? Kalau enggak diyakini dia dengan hatinya. Karena seperti saya bilang di awal-awal kemarin yang minggu lalu saya jelaskan, bagi saya harusnya jemaah selama tidak meyakini dengan hatinya bentuk, rupa, warna segala macam dan menganggap Al-Quran sebagai makhluk, menganggap sebagai kalamullah, itu udah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi gimana pendapat Ustaz? Mohon pencerahannya. Maksudnya gimana? Pertanyaannya saya kurang jelas. Saya kan biasa dengar yang kayak gitu juga. Nah, jadi saya dengar tuh Maksudnya itu begini, apakah bagaimana hukum atau bagaimana jika kita meyakini bahwa Allah itu punya jisim, namun jisimnya tidak sama dengan jisim manusia begitu? Ah, itu kan penangkapan Ustadz kan, di kepala Ustadz bukan di kepala saya. Ini yang saya tanya di kepala saya. Iya, pertanyaan antum itu gimana? Saya jelaskan dari awal tadi. Kok di kepala Ustadz sih? Itu ya penangkapan paham orang kan berbeda-beda kan cara menangkap Iya, makanya saya perjelas saya pelan-pelan macam-macam Kang Bang Fa, maksud Ustadz tadi bertanya itu apakah pertanyaan Anda itu begini. Ya, makanya mau saya jelaskan. Malah Anda tuduh dia. Itulah tuduhan-tuduhan Wahabi. bukan begitu cara antum ini sebagai penanya. Playing victim. Antum ini sebagai penanya Bang Fa. Ketika ada Ustadz yang mau mencoba menjawab, apakah seperti ini pertanyaannya? Bukan Ustadz seperti ini, bukanlah itu kepala Anda, bukan seperti itu Bang. Oh, kalau terdengar kasar saya mohon maaf Ustadz. Bagi saya itu kalimat biasa, saya mohon maaf. Dengerin, orang baru mau konfirmasi ya Bang Fa. Orang baru mau konfirmasi karena mau menjawab apakah yang dimaksud pertanyaan Anda begini. Iya. Langsung Anda tuduh. Padahal orang lagi konfirmasi. Jangan suka menuduh, nanti kamu minta maafnya susah di akhirat. Ustadz, kalau perbedaan bahasa maklum karena kita di media sosial mungkin beda budaya. Bagi saya itu bahasa yang satu. Anda ngeles aja itu mah. Karena saya pernah masuk kampung tuh. Bang, misal gini, orang tua kita nanya, begitu kan nak masuk pertanyaan itu di kepalamu Bu, bukan di kepala saya. Itu adab nggak? Nggak ada adab itu tergantung adat Ustadz. Kalau bagi saya, karena saya pernah dapat masalah juga di satu kampung. Enggak, di kampung Ustadz begitu adab kan, sopan begitu. Biasa. Oh biasa bicara seperti itu sama orang tua. Berarti kampungnya nggak ada adab. Ustadz, saya pernah masuk kampung dibilang ini, langsung saya bilang saya besar dibesarkan sama nggak boleh ngomong aku. Saya dengar satu kampung nih ngomong aku. Kebetulan banyak orang Islam. Kalau aku oke lah Ustadz. Aku itu bagi saya kasar. Kesimpulannya, pertanyaan beda budaya aja, beda diksi aja ini. Anda apa? Saya mohon maaf tapi kalau kalimat saya kasar. Bang Fa.
Tapi kalau menuduh saya kasar, Pertanyaan Anda apa? enggak. Ya, Saya Bang tanya. Fa, pertanyaan Anda apa? Iya, iya, Ustaz. Simpulan aja. Nggak, soalnya kalau dibilang nggak beradab tuh kan agak tersinggung juga saya kan. Lanjut pertanyaannya apa? Jadi saya mau tanya ini Ustadz, saya kan dengar tadi itu Mas Aris jelaskan kan, A, B, C sampai D. Tapi saya nggak tahu dia ngomongnya tuh apakah menyerupakan bentuk atau enggak. Tapi apa hukumnya untuk beliau? Yang kedua, bagi di kepala saya dengarnya itu masih sama. Maksudnya bukan sama dengan saya atau lain, karena saya enggak mentakwil ya kan. Nah, kalau beliau tuh enggak menyerupakannya, apakah kita bisa nilai perkara hati gitu? Nah, itu yang saya mau tahu. Apakah hukumnya sampai keluar agama lah gitu intinya? Nah, terima kasih Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Nggih. Ini begini Bang Fa, coba saya perjelas dulu pertanyaannya ya. Apakah maksud dari pertanyaan antum begini? Bagaimana hukum seseorang punya keyakinan bahwa Allah itu punya jisim, cuman jisimnya tidak sama dengan manusia? Begitu ya pertanyaannya, begitu. Ini saya perjelas. Halo Bang Fa. Kalau pertanyaannya, halo Bang Fa, kalau pertanyaannya demikian, Ustadz, saya ada sini Ustadz. iya, maksudnya pertanyaannya seperti itu ya. Bagaimana hukum jika seseorang punya keyakinan bahwa Allah itu punya jisim, namun jisimnya tidak sama dengan jisim manusia? Apakah itu termasuk akidah yang sesat atau tidak? Begitu ya. Iya benar Ustadz, karena bagi saya mujasimah tuh nyata-nyata terang-terangan memfisikkan atau menyerupakan bentuk kan dengan hatinya lah. Ya itu kan bagi antum. Bagi Anggaplah antum saya ini kan. orang-orang tasawuf ya gitu ya, daripada saya dicap yang aneh-aneh ya. Kalau Oh orang gila man, yang beliau maksud ini kalangan zindik dah. Betul Ustadz. Nah, anggaplah. Oh bukan Wahabi ya? Enggak, saya bukan zindik juga. Nah, maksud saya nilainya, saya ini kan membahas nalar saya Ustadz ya, enggak membahas tulisan ini kan. Saya minta, habis itu saya minta pertanyaan. Nah, maka menurut saya apakah ini sampai keluar kalau siapa Ustadz Aris tadi hatinya tak menyerupakan gitu. Karena bagi saya itu menyerupakan tuh dengan makna bentuk yang benar-benar diyakini gitu. Paham ya Ustadz? Nggih, saya paham begini Bang Fa. Kami tidak mau terjebak pada pertanyaan yang nantinya menghukumi seseorang, menghukumi keyakinan seseorang. Namun begini, kami bahas keyakinan secara umum. Nah, maka keyakinan secara umum, jika ada orang semisal meyakini atau beritikad atau punya akidah bahwa jika semisal ada orang berakidah Allah itu punya jisim, namun jisimnya tidak sama dengan manusia, maka itu termasuk tajsim juga begitu. Ini jawaban dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika ada seseorang yang mengatakan Allah punya jisim, namun jisimnya tidak sama dengan manusia, itu sudah bentuk tajsim begitu. Itu sudah menjisimkan Allah namanya. Ini jawaban dari Ibnu Taimiyah. Ini pemahaman dari Ibnu Taimiyah. Bukankah Ibnu Taimiyah itu mujasimah dia? Nah makanya saya kan kalau Wahabi kalau bukan dari Ibnu Taimiyah kan nggak mau, apalagi dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari semisal kan nggak mau. Makanya saya bawakan dari Ibnu Taimiyah. Ustadz, pertama saya tegaskan saya bukan Wahabi, saya bukan Asy'ari. Saya ini lagi membaca nalar, memahami orang lain di sini kan, memahami akal orang lain supaya tidak salah menilai. Maka saya tanya, bagaimana kalau ada orang itu tidak meyakini dia bentuk rupa? Jadi ini pertanyaan pribadi saya lebih tepatnya ya, bukan pertanyaan yang orang-orang awam pada umumnya. Saya ini orang banyak dengan informasi. Nah, dia pertanyaan pribadi saya. Misal Ustadz berkata kepada saya, Allah ini punya tangan, tapi tidak menyerupakannya kan? Paham ya? Kang Santri, kepala saya terdengar Ustadz tuh masih aman gitu, karena Ustadz tidak berusaha menjisimkan karena tadi kan saya udah bilang di awal, selama tidak menjisimkan bentuk warna. Kang Santri, ini Abang Kang Santri. Iya, jelaskan Ustadz. Kang Santri, Abang Fa ini tadi di bawah tulis dia salafi.
Dia mengaku kok dia salafi. Oh, gitu. Sekarang dia bilang dia bukan Ya, Wahabi. nggak apa-apa, Beb. Nggak apa-apa, Iya, Beb. itu Ya kami sebutan nggak mau pribadi saya terjebak untuk pada saya aja apa- Ustaz. Mau disebut apa sih sama saja kan, yang penting nalar saya yang seperti saya terangkan barusan nih. Biasa. Oke. Ini saya Kalau- jelaskan ya Bang Fa. Saya jelaskan dari Ibnu Taimiyah ya. Semoga bisa memberi jawaban terhadap antum. Bahwa perkataan Ibnu Taimiyah itu, jika ada seseorang yang mengatakan bahwa Allah punya jisim, namun jisimnya tidak sama dengan manusia, itu perkataan tersebut, kata Ibnu Taimiyah ini, itu sudah bentuk tajsim, sudah bentuk penyerupaan Allah terhadap makhluk. Walaupun kata-katanya masih Allah punya tangan, namun tangannya tidak sama dengan manusia. Itu kata-kata itu sudah tasabuh namanya, sudah mentajiskan Allah gitu, sudah menyerupakan Allah begitu. Itu kata Ibnu Taimiyah. Bisa difahami Bang Fa? Bisa Ustaz. Oke. Apa ada pendapat lain terkait itu Ustaz? Misalnya di Asy'ariyah gitu. Ah, Kalau di pendapat yang lain, kalau dari Imam Abu Hasan Asy'ari nggak ada yang berakidah seperti itu. enggak, maksudnya ada pendapat orang yang itu udah tasyahbu gitu, udah mendekatkan dan dianggap mujasimah gitu, menjisimkan. Oh iya. Maksudnya orang yang berakidah tajsim, mujasimah begitu. Bukan mujasimah yang tadi Ustadz kan terangkan kan, orang itu udah dianggap mujasimah, batasannya ketika dia mengatakan yang tadi kan. Iya, kalau kata Ibnu Taimiyah, jangankan sampai punya keyakinan bahwa Allah itu punya tangan, punya tangan yang berjisim sama dengan manusia, walaupun mengatakan tidak sama, itu sudah bentuk tajsim, sudah mujasimah kalau kata Ibnu Taimiyah. Ya, Karena perkataan itu sudah bentuk tajsim katanya. kalau saya ini kan nggak bisa bahasa Arab Ustadz, jadi kalau saya Gini, dengar- Walaupun niatnya tanzih, walaupun niatnya tanzih katanya. Itu maksudnya tajsim ghairu sharih kah? Maksudnya Allah punya bentuk, tapi bentuknya itu beda dengan bentuk makhluk. Seperti yang sering disebut oleh Salafiyah, begitu dah. Iya, Iya, itu perkataan itu tadi ini ya. Allah siap, punya Ustaz. tangan, namun tangannya tidak sama dengan tangan manusia. Itu kata Ibnu Taimiyah sudah bentuk tajsim, sudah menjisimkan Allah namanya. Iya. Yang saya tahu, Ustaz. Nah, ini maaf Ustadz ya, sekali lagi bukan saya nggak- Yang saya tahu hukumnya khilafiyah pendapat ulama. Ada yang memvonis kafir, ada yang tidak, pendapat yang kuat tidak. Hanya fasik saja. saya sih gak mau nyangkal Ibnu Taimiyah karena saya ini kan orang awam kan. Saya nggak bilang Ibnu Taimiyah loh, dari mazhab Syafi'i itu. Ya, tadi itu yang Ustadz jelaskan tuh. Maksudnya saya enggak mengira itu. Maksud saya, bagi saya itu belum sampai bentuk tajasim lah intinya. Di kepala saya itu belum sampai bentuk tajasim gitu. Gini, abang tafwid atau isbat? Apa tuh Ustadz? Jelaskan Indonesia aja Ustadz. Abang meyakini Allah punya sifat yadun atau mempunyai Allah punya tangan? Kalau saya sih kalau baca terjemahannya sesuai, tapi kalau saya sesuai yang saya sampaikan ke Ustadz tuh, saya tidak membahas terkait itu karena bisa nimbul fitnah. Jadi bagi saya maknanya kembali kepada yang menyebutkannya. Misal Ustadz nanya saya di mana Allah, saya tunjuk ke atas. Nah, Ustadz jangan nanya makna saya. Berarti abang nggak tahu yadun itu tangan pun. Ah, Ustadz jangan tanya saya nunjuk ke atas nih apa, karena bisa menyebabkan fitnah. Jadi saya nunjuk aja ke atas sesuai dengan hadis Nabi terkait menanya ke seorang budak perempuan kan. Karena tidak penting juga saya tunjuk ke arah mana. Nah, keyakinan pribadi saya nih Ustadz ya. Ini jangan bawa-bawa. Ini keyakinan pribadi saya. Bingung saya ya. Saya kan tidak mentakwil, jadi saya kembalikan seperti yang Ustadz jelaskan kemarin. Nah, intinya saya yang kayak gitulah tuh. Maksudnya gini, saya sudah jelaskan isbat gimana, tafwid sudah. Ah, Jika antum kalau nggak saya bisa masalahnya menggunakan- itu tidak masuk untuk Dengar dulu. menghukumi orang. Apa? Dengar dulu, Ah. kalau abang nggak bisa membedakan antara tafwid dan isbat, takutnya abang jatuh kepada isbat nanti. Tahu saya Ustadz, misal tahwid kita menyerahkan makna ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar? Ya, kalau isbat, Kalau dia mengatakannya pada makna literasinya, misalnya tangan, berarti dia tidak mentakwil lagi apa kok ada tangan, tapi bentuknya berbeda dengan kita. kalau tafwid itu meyakini Allah punya tangan tidak? Tidak, dia tidak membahas itu. Jadi kalau ke saya lebih untuk apa dipertanyakan gitu, karena yang ditanya ini pencipta kan, cukup tengok ciptaannya kan.
Berarti Allah nggak punya tangan ya berdasarkan tafwid. Nggak bisa juga saya bilang gitu. Saya balik ke Oh, maknanya nah ke Allah. ini yang saya kelirunya. Tafwid itu tafwid. Nah, makanya saya tanya-tanya seperti Ustaz, ini. kalau bilang jisim ini kan tergantung literasi kepala kita ya. Ustaz, Memaknai- antum pengen tahu kan penjelasannya? Dengar dulu. Ya. Tafwid itu menyerahkan makna pada Allah beserta tanzih, beserta menafikan makna yang zahir tangan. Jadi kalau saya tanya tadi, tafwid itu berarti tidak meyakini Allah punya tangan ya? Jawabannya iya. Abang Fa malah bilang, saya juga tidak bisa bilang begitu. Ini bukan tafwid maknanya. Bukan begitu Ustaz. Kalau kita bilang tahu, ini menurut pemahaman saya Ustaz ya. Jangan menurut pemahaman abang, menurut Ya, pemahaman ulama. Menurut saya dulu saya mengerti pengertian saya Yang berdasarkan abang pahami pemahaman yang gimana Ustaz jelaskan pada dulu ya. malam itu saya Atau berdasarkan jelaskan. ulama. Ya saya baca lah. Nah, karena Yang saya saya pahami bertanggung sendiri jawab lah ini dulu ya. kalau antumnya menisbahkan kepada saya. Bagi saya tahwid, misalnya ada ditanya iyatnya itu maknanya kembali. Untuk pribadi saya nih ya, saya pegang yang ini. Jadi kayak istawa, saya enggak menguasai duduk apa itu urusan Allah lah kan. Bukan urusan saya. Jadi kalau ada yang mentakwil pun kati dia lah mentakwil selama dia tidak menyerupakan bagi saya. Begitu pula ada pendapat yang mengatakan iyat tuh lebih tasyabuh ke arah tasyabuh kan isnad kata Ustaz, tapi saya orang awam soalnya kan. Selama bagi saya hati dia tidak menyerupakan, sama juga lah. Karena saya lebih kayak Ustadz di tengah, cari aman ya saya. Paham ya Ustadz? Berarti saya ulang pertanyaannya. Di ketika metode tafwid, apakah Allah punya tangan atau tidak? Kalau Ustadz nanya kepunyaan, bagi saya meyakini pokok seluruh kepunyaan di dunia ini punyanya Allah, tapi saya tidak menyerupakan. Itu. Jawabnya Ya, ke tidak ada poinnya, jisim. jangan kemana-mana. Saya tidak berani menjisimkan dan itu, tapi kalau ditanya kepunyaan, saya tetap bilang kepunyaan karena hati saya bahasa. Bukan begitu, abang. Makanya saya tanya. Coba abang tanya sama saya. Tanya Azian, dalam metode tafwid yatun, Allah punya tangan tidak? Tidak. Karena bukan itu maknanya. Itu tafwid. Abang saya lihat ketika saya tanya, dalam metode tafwid ada tangan nggak Allah lafadz yadun itu? Saya nggak berani bilang tidak. Ini kan berarti belum tafwid ini. Abu Umayyah Wahabi terus. Ada gini Ustadz, ini kan saya bahas pikiran saya, kalau salah luruskan ya kan. Atau gini aja. Dari tadi ini kalau Saya mencoba meluruskan. Nggak, Ustadz Karena kan abang nanya, kan, Pak abang Ustadz nanya Fa, gini nih. Bang Fa, Enggak, antum menisbatkan pemahaman kepada saya. Saya dengar tadi antum menisbatkan pemahaman kepada saya Berbeda berdasarkan mungkin. yang saya jelaskan pada malam itu. Maka saya di sini perlu meluruskan dan bertanggung jawab jika memang menisbatkan kepada saya bahwa tafwid bukan yang seperti itu. Tafwid itu, misalnya dun, maknanya ada kudrah, ada jariyah, ada macam-macam. Nggak tahu, kita tidak menetapkan maknanya. Iya, benar. Benar. Asli. Nah ini makanya jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu Bang Fa. Di mana saya bilang tadi? Yadun itu kita tidak menetapkan maknanya. Maknanya diserahkan kepada Allah. Serta menafikan sifat. Serta menafikan makna zahir. Itu perlu diingat. Setelah maknanya diserahkan pada Allah, tidak ditetapkan, makna yang zahir ini dinafikan. Makna yang bermakna tangan ini dinafikan. Ini tafwid. Ini disebut dengan tafwid makna ma'atanzih. Seperti itu. Itu perlu diperhatikan, Kang. Karena saya lihat antum cuma tafwid makna saja, tidak ada tanzihnya. Ini yang saya takut. Begitu Jelas Ustadz ya, Kang nanya. ya? Iya, jelas. Ustadz pun maksud saya saat Ustadz bertanya ada dengan tiada dengan saya, Bilang aja nggak ada, Ustaz. Memang tidak ada tafwid itu. kenapa saya tidak jawab itu? Justru pertanyaan ada dan tiada itu di kepala saya ya. Mungkin di pemahaman Ustadz kokoh mungkin kan. Tapi di kepala saya memaknainya terkait bentuk. Jadi saya tidak membahasnya. Nah, justru saya lagi seperti itu. Makanya saya tanya, ada nggak Tuhan itu punya bentuk tangan? Nggak maka ada. saya lebih jawab tidak tahu. Karena Bukan saat nggak saya bilang tahu, nggak ada, Ustaz. saya lagi membayangkan bentuk. Bukan nggak tahu, tidak ada. Iya, paham saya Ustadz. Saya paham Ustadz. Saat ngomong tidak ada tuh berarti tidak lagi memikirkan bentuk. Tapi saat saya ngomong tidak ada, pakai lidah saya kepala saya itu memikirkan sebuah bentuk. Paham ya Ustadz? Paham. Dan seperti itu yang antum harus yakini. Tidak ada.
tapi jadi berbentuk dia. Jadi Siapanya yang berbentuk? Jasim, Tangannya, Tuhannya. apa? Siapanya yang berbentuk? Maka saya lebih tidak menjawab kalau ini. Cuman pertanyaan saya terkait orang yang mengatakan ada tapi Itu belum tafwid. Sudah dijelaskan Ustadz satu. Jika seperti itu Abang Fa, itu belum tafwid. Ya, tahwid saya inilah. Nah, pokok intinya tahwid saya Oh, inilah. berarti jangan menisbahkan kepada saya. Ini saya, Ya. kalau memang seperti itu Bang Fa, tolong untuk Ya, ya, kedepannya Ustaz. jangan Abang bilang seperti yang saya dengarkan dari Maka. Jian Li. Jangan. Iya, iya pasti. Itu bisa jadi Saya pun fitnah nggak untuk pernah bilang saya. ya. Nah, Karam ramah dong, karam ya, ramah Mas, saya dong. bertanya Iya, itulah. kepada tadi tuh Ustadz yang udah Kalau mau ikut Abu Sambo silahkan. Itu hak antum. Ikut saya silahkan. bukan gitu Ustadz. Saya mau bertanya dulu yang terkait Mas Aris Sambo. Tapi antum Bang Fa, bukan saya, bukan Bang Abu juga itu. Saya nggak tahu antum ini di pihak mana. Asy'ariyah bukan? Itu pemahaman saya, makanya saya bilang saya bukan Asar. Selama dia bagi saya kalau Ustadz semuanya nyerupakan Allah, bagi saya lah nih bayangkan 100 bentuk misalnya kan. Gini, Ya, saya Kang yakini itu Kang bukan Bang bentuknya, Fa ya. gitu Kita kan. tidak bisa memahami hukum seperti itu. Maknanya saya tidak ikut ini, tidak ikut ini. Bukan seperti itu, Kang. Nggak bisa antum mencoba Paham, menggabungkan Ustadz. antara salafi dengan Paham. Asy'ariyah. Maksud Ustadz ini saya harus bilang tidak ada kan. Tapi saya saat menjawab suatu ada atau tak ada itu, saya lagi menyerupakan. Saya takut saya masuk ke kategori menyerupakan. Paham ya Ustadz? Paham ya Ustadz? Nggak paham, Kang. Saya nggak paham. Itu maka saya bilang di kepala saya terdengar sama, maka saya punya pertanyaan yang tadi yang dijelaskan Ustadz itu. Di kepala saya tidak paham, Bang. Saya tidak tahu bagaimana kepala Anda. Yang intinya para ulama seperti itu yang dijelaskan. Ulama Itulah. salah seperti itu. Jika Ini kan- Abang mengikuti kepala silahkan. Seperti itu. Saya hanya menjelaskan begini Saya pemahaman takut ulama salah. perbedaannya terkait diksi aja Ustadz. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Maka saya mau bertanya tadi, cuma udah dijawab Ustadz, apakah tasyabuh itu termasuk menjisimkan? Kan menurut Ibnu Taimiyah menjisimkan kan? Tapi apakah maka saya ada dua pertanyaan tadi kan, hukumnya apakah memang sampai kafir? Yang kedua tuh bagaimana kalau saya meyakini dia tuh belum kafir? Itu yang saya tanya Ustadz. Karena tadi tuh pemahaman saya seperti tadi yang Ustadz dengar tuh. Begini ya, masalah kafir dan tidak Bang Fa, itu urusan Allah. Itu ulama saja nggak berani ada yang mengkafirkan. Kalau menganggap salah, iya, menganggap bahwa pemikiran itu salah, itu ya bahkan ke taraf sampai sesat. Cuman kalau untuk mengkafirkan itu siapa kita gitu, bukan nabi. Bang Fa, kalau boleh kasih saran, coba memahami dulu pemahaman tentang apa itu. Saya nggak mau bawa dari agama karena saya nggak ahli, tapi kalau dari pemahaman pemikiran itu ada namanya mengenal dalam konsep eksistensi dan esensi itu dulu gitu. Jadi kita bisa menjawab kepastian gitu. Itu dulu Itu sih. Ustadz saya bertanya. Ini kan saya membahas diri saya pribadi, tidak orang lain kan? Nggak bisa karena Ya, bukan pemikiran saya tetap tunduk kepada pemikiran misal keliru. Tapi maksudnya di kepala apa yang saya pahami itu. ya maksudnya gini, di dalam kita kan ada namanya itu kognitif dalam berpikir gitu ya, sehingga kita bisa menimbulkan namanya keputusan. Nah, makanya di dalam kognitif berpikir itu, dalam teori pengenalan itu ada dua, ada namanya esensi, ada namanya eksistensi. Kalau tadi yang dibilang Ustadz tadi, itu kita itu udah pasti itu benar, karena itu di dalam satu eksistensi, dalam satu konsep pemikiran dan kajian. Jadi kita tuh nggak bisa dalam agama itu pun memahami hal yang sudah sudah terkonsep dengan jelas, tapi kita masih menyatakan tidak, kecuali kita memahami esensi. Itu bolehlah kita katakan. Ya, maka saya nanya esensinya tadi Ustadz. Esensi Nggak ini kan mungkin terkait abang memahami akidah tadi. Itulah berarti tadi aku bilang dari dasar abangku,
Abang pahami dulu apa yang namanya eksistensi, apa yang namanya esensi. Makanya abang timbul keraguan-raguan. Itu aja sih. Nanti kalau Enggak, ini terkait penilaian yang ini kan berbeda Iya, antara kiri dan iya. kanan kalau kita anggap Ustaz makanya kan. juga ada satu ilmuwan ya mengenal namanya avopatik, teori avopatik Enggak. ya. Avopatik itu gini ya, avopatik itu artinya apapun yang kita nilai kepada Tuhan itu masih negatif. Negatif itu bukan sebenarnya. Nah, itu kalau dalam konsep memahami esensi Tuhan apapun ya. Ini bisa salah, bisa benar, tapi ini dari ilmuwan. Artinya apa? Tuhan itu tidak akan mungkin bisa disimpulkan dengan esensi gitu. Tapi dari eksistensinya, keberadaannya yang kita mengetahui dari ilmu yang diajarkan sama ulama-ulama kita, sama Rasulullah dan sebagainya. Nah, itulah menjadi hukum. Hukum itu menimbulkan bukan yang lain. Hukum itu cuma satu, menimbulkan kepastian gitu. Iya, saya paham dengan Ustaz Randy nih. Justru itu yang saya Saya bukan tanyakan. ustaz, saya bukan ustaz. Tingkat Cuman kepastiannya. saya cuman menambahkan dalam pola pikir yang berbeda. Iya, saya pun mengajukan pola pikir yang berbeda. Makanya saya tanya. Bukan. Gini. Tunggu dulu Ustaz. Ustaz belum paham makna yang saya tanyakan tadi. Gini, bukan kalau saya lagi jelaskan. pola pikir kita pribadi. Kalau sudah bicara eksistensi, ya kan, dia sudah menimbulkan konsep. Konsep ini menimbulkan hukum. Hukum ini menimbulkan kepastian. Bukan Paham lagi. Ustaz, saya masuk Ustaz. Justru Nggak saya paham, beda. Aduh, gini ya. Nah, paham saya. Justru saya mau bertanya supaya hukum ini pasti. Ya Maka tadi saya kan sudah tanyakan. dijelaskan para ulama ini Tadi kan dasar-dasarnya gitu. Ada Ustadz Jian tadi itu ada yang saya bertanya nih ya. Saya ngulang pertanyaan saya. Kalau saya mendengar selama orang berkata itu tidak menyerupakan, apakah dia takfir? Nah, itu kan bertanya tentang suatu kepastian tuh. Yang kedua saya pertanyaannya, saya kan tak mentakwil, tapi kalau orang itu apakah yang yang kayak Bukan. tadi Mas Haris lah tuh jelaskan tuh. Ustadz, Apa tadi hukum saya untuk lebih beliau terfokus, itu? Apa hukum untuk tadi. beliau? Oke. Nah, biar jelas Saya- gitu ya. Oke. Hitam-hitam, putih-putih. Saya tidak suka Oke. justru yang abu-abu. Karena Saya orang terfokus biasa tadi. kan. Gini ya, terakhir saya ngomong cuma. Saya hanya terfokus kepada tadi yang saya kemukakan kepada apakah Tuhan memiliki tangan atau tidak. Nah, itu sudah jelas tadi dijabarkan. Maka itu eksistensi yang kita pahami menurut hukumnya seperti itu. Nah, itu harus mencapai kepastian. Nggak bisa kita bilang saya nggak tahu. Beda nggak tahu dengan tidak gitu. Nah, jadi kalau memang tidak ada kecuali eksistensi ya, esensi baru. Ya. Tapi kalau sudah berbicara eksistensi, artinya hukum yang disepakatikah atau ayatkah dan sebagainya. Nah, itu mencapai kepastian. Jangan ada lagi keraguan karena udah hukum gitu. Begitu. Yang masalah Tuhan itu bertangan aja. Enggak, saya nanya hukumnya. Hukum dia itu kafir atau enggak itu dia. Tadi kan udah dijelaskan. Ya udah saya jawab. Nggak, biar saya jawab terus terang gini aja. Gini, Bangga. Supaya Anda kita dari tidak abu-abu. tadi- Iya, dengar dulu. Kalau kami berbicara dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, memakai metodologi Imam Asy'ari, maka orang tajsim itu terperinci tafsil jawabannya. Ada sebagian ulama menganggap orang yang musyabbahnya Allah Ta'ala dengan makhluk, maka dia kafir secara mutlak. Tapi sebagian ulama mengatakan dia tidak kafir, cuma fasik. Itu hukumnya. Maksud saya bertanya soal itu karena saya berpendapat mereka itu enggak kafir. Ya udah. Mendasarkan lagi. Kang Bangpa, pertanyaan antum itu pada dasarnya sudah saya jelaskan kan di awal tadi ada. Saya bilang, jika orang yang mengatakan itu Allah itu punya tangan, tapi tangan Allah beda dengan makhluk.
Ataupun kalau bahasa Arab itu Allahu jismun laisa ka'al ajsam. Allah punya tangan tapi tangan Allah beda dengan makhluk. Orang seperti ini itu dari 4 mazhab saya sudah kumpulin. Ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan kafir juga, ada yang mengatakan tidak. Namun pendapat yang kuat tidak kafir, hanya fasik saja. Dan ini pendapat yang lebih dianjurkan. Berarti saya Karena juga mengingat yakin mereka kafir gitu kan? Jangan dipotong dulu. Karena mengingat kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Maka orang yang berkata seperti ini, Allah punya tangan, tapi tangan Allah beda dengan makhluk, dia tidak kafir. Dia hanya fasik saja, dosa besar, dan melakukan kebid'ahan, seperti itu. Adapun yang kedua, tentang metode abang yang mengatakan itu tafwid, tapi tidak seperti yang diajarkan ulama. Ini yang saya koreksi. Seperti yang Kang Randy bilang tadi, tidak ada dengan tidak tahu itu beda. Agama ini harus bersikap pasti ya Bang. Harus pasti. Kalau Tuhan tidak punya tangan harus bilang tidak ada. Tapi kalau bilang tidak tahu, itu ada kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Seperti orang bilang, ada gak Tuhan? Saya nggak tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Harus pasti. Kalau iya ada Tuhan, ada Tuhan. Kalau tidak, ya tidak. Karena ini kita berbicara tentang Tuhan, harus pasti. Enggak, Tuhan ada Ustaz, tangan atau tidak? Tidak ada. Seperti itu yang diajarkan oleh adanya ulama. Tuhan, saya bilang ada. Tapi kalau Ustadz terkait bentuknya, saya pernah baca itulah karena mungkin Sebentar. tahu kutipan Saya ulama juga. bilang, ulama menjelaskan tafwid seperti itu. Jika abang ingin mengikuti, silahkan. Namun jika abang tidak mengikuti, ya nggak apa-apa. Tapi jangan bilang tafwid. Bukan seperti itu tafwid yang diajarkan ulama. Begitu. Iya, iya. Jadi Bang Fa, ini kemungkinannya cuma 2. Tadi pilihan Anda ini cuma 2. Kalau mengikuti akidah Wahabi Salafi yang tajsim, itu cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak kafir, dosa besar. Nah, apakah yang begini masih mau dipertahankan? Akidah yang rusak begini, antara kafir dan dosa besar. Syukur-syukur kalau masih dosa besar itu pun udah nggak bagus. Bagaimana kalau ternyata nanti di akhirat hukumnya adalah kafir? Kan bermasalah banget. Dan ini Kemudian yang kedua, sebentar, kalau Anda rasa Abang Fa ini, kita konsep dengan dalil, kitab, semuanya data udah jelas. Konsep udah jelas tapi masih mengatakan tidak, bahkan ragu kan. Bukan Nah, kalau lagi, Anda rasa di sini, Bang Fa ini masalahnya bukan masalah data lagi udah. Masalah kepercayaan. Percaya dengan para narasi-narasi di sini, narasumber-narasumber kiai-kiai di sini percaya atau tidak. Kalau memang di dalam hati Bang Fa ini tidak percaya, maka data apapun yang diberikan oleh ustadz-ustadz di sini, Bang Fa masih ragu-ragu, masih menolak, bahkan mengambil narasi-narasi yang Bang Fa sendiri katanya ini narasi kutipan dari ulama ya, tapi saya nggak tahu ulama mana. Itu aja yang Bang Fa tidak jelas nama ulamanya aja masih dipegang. Nah ini udah jelas ada namanya di sini, ustadznya ada, suaranya ada. Ya, Ustadz. Sebentar. Tapi krisis kepercayaan. Kalau udah nggak percaya, saya bagi contoh nih, 1 ekor sapi dibawa oleh pengembalanya yang udah kenal. Dibawa kemana aja dia nurut, mau dimasukin kandang dia nurut. Tapi kalau dibawa dengan orang yang dia tidak kenal, bahkan dia tidak percaya, jangankan 1 orang, 5 orang suruh nih sapi masuk ke kandang susah. Karena apa? Krisis kepercayaan. Sapi itu nggak percaya sama tuh yang 5 orang. Tapi kalau dia udah percaya dengan 1 orang, jangankan 5 orang, 1 orang dia mau masuk kandang. Gitu. Ini jadi krisis Bang Fa ini sebetulnya bukan data, kepercayaan Bang Fa terhadap kami gitu loh. Tapi kalau Bang Fa pengen juga dengan yang awal, Wahabi, ya silakan aja. Cuman antara 2 pilihan, kafir ataupun dosa besar, akidah loh ini. Bib, itu bukan pemahaman salafi, Bib. Bang Fa, berdasarkan yang abang jelaskan tadi, yang abang akui sendiri, itu tafwid bukan tafwid Asy'ariyah, bukan juga tafwid salafi Wahabi. Iya, Ustadz, saya kan orang awam pertama. Saya pernah mendengar. Kalau abang orang awam, seharusnya mengikuti ya bang. Saya mengikuti, Ustadz. Atau mengikuti salafi Wahabi. Gini Ustadz, kalau ada orang tersesat di jalan, bertemu 2 penunjuk jalan, tentulah dipikirkan dia penunjuk jalan mana yang paling benar, betul ya? Paham ya Ustadz? Nah, tapi dalam konsep abang, saya bertanya. Konsep saya bertanya informasi terkait si penunjuk jalan pertama, sama bertanya juga ke penunjuk jalan kedua. Habis itu barulah saya nilai dengan kepercayaan saya kan. Bang, beda penunjuk jalan dengan hukum, Bang. Makanya sistematis lah kalau berpikir.
Kalau Justru saya berusaha kita- sesistematis mungkin Ustadz. Misalnya ada Tidak, satu kampung kalau bohong, hukum satu kampung itu, jujur. Kalau hukum itu yang sudah diutarakan bukan penunjuk jalan, itu berbeda kecuali ada dalil lain. Nah, maka kemukakanlah dalil itu. Ya, makanya Saya kan bertanya ya posisi saya Ustadz. enggak. Tadi analoginya tuh salah. Beda hukum dengan penunjuk jalan. Saudaraku, beda. Karena kalau penunjuk jalan itu dia tidak mempunyai kapasitas yang kafah. Sementara kalau hukum, outputnya menemukan kepastian. Beda abang dari peta dengan informasi penunjuk jalan dari orang. Ini dari peta yang sudah pasti. Ada ilmiahnya, ada dasar empiriknya, ada dasar bukti pembuktiannya, hukumnya. Kalau sebelum timbul hukum baru, kalau dalam hukum positif Indonesia, ya itulah yang paling benar. Jangan lagi, ada lagi yang, itu yang tadi menjadi tidak sistematis. Itu mungkin saudaraku. Ya siap Ustadz. Jadi saya udah tanya tadi hukumnya kan. Berarti kalau saya beranggapan mereka itu hukumnya dua, fasik atau kafir gitu, benar? Ya, tadi kan udah disampaikan. Ya, Bukan berarti itu aja lah. Enggak. Lebih baik dia fasik saja. Saya sih fasik saja. Dan Saya supaya hitam-hitam putih-putih biar jelas ya Abah. Semua Di kepala saya. Semua Ahlussunnah wal Jamaah juga sepakat di situ. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bang satu. Di akhir hayat hidupnya Imam Asy'ari pernah bilang begini. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Seperti itu di satu riwayat yang mengatakan beliau tobat. Apa katanya? La nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Kita tidak mengkafirkan siapapun selama dia menjadi ahlul kiblat, selama Islam. Meskipun sebesar apapun dosanya. Karena kata Syekh Izzi Abdi Salam, orang yang mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah pada makhluk, pada dasarnya dia bukan tidak kenal Tuhan, tapi hanya tidak kenal sifatnya saja. Tuhannya tetap sama. Dia kenal Tuhannya, tapi sifatnya saja tidak tahu. Maka tidak dihukumi kafir. Berbeda dengan orang-orang non-muslim yang tidak tahu mana Tuhannya, apakah Tuhan ini, yang enggak tahu. Ini dia tahu Tuhannya, cuma tidak tahu sifatnya saja. Sehingga tidak dihukumi kafir, hanya dihukumi fasik saja. Ya, sama. Itu sama dengan terkait saya tadi memahami keliru terkait takwid menurut Ustadz Zian. Menurut ulama, Kang. Menurut ulama. Kenapa saya ditanya ada atau tidak ada, saya tidak jawab gitu kan? Nah, saya memang tidak akan jawab hal itu. Kalau ada yang bertanya terkait ada dan tak ada, karena bagi saya itu pertanyaan suatu bentuk. Dan bagi saya justru pertanyaan itu tuh mengantarkan kita pada membentuk suatu, menjisimkan sesuatu. Saya perjelas dengan pertanyaan kalau lain. di kepala Ustadz, ya masuk di kepala saya dengarnya. Saya coba bertanya dengan bentuk pertanyaan baru. Tuhan itu punya bentuk tidak? Hah? Tuhan itu punya bentuk tidak? Tidak tahu juga saya. Tidak tahu, bukan tidak ya? Hah? Tidak tahu? Tidak tahu. Oh. Tidak tahu. Nggih. Sudah paham. Nah, paham ya Ustadz? Tentulah tidak punya bentuk, Bang. Aduh, pening. Iyalah, makanya saat ditanya terkait bentuk, saya jawab. Gini aja, Bang Fa, gini karena aja. tidak pantas saya menanyakan itu. Saya tidak pantas menanyakan sesuatu bentuk kepada yang menciptakan bentuk itu. Bang Fa, gini aja. Bang Fa, Anda kan nggak katanya tadi Bang orang awam, benar? Iya benar. Pahami itu kalau masalah sifat-sifat Allah nggak usah bicara aja. Abang bicara aja rukun wudu yang batalkan wudu itu aja. Iya, soal banyak yang suka ini Ustaz. Udah. Rukun wudu ada ini. berapa? Saya takut ngeri juga saya jatuh ke yang sesat kan. Rukun wudu ada berapa, Bang? Jangan yang itu dulu. Saya kan nanya yang terkait pertanyaan saya. Enggak, rukun wudu berapa, Bang? Kurang tahu saya Ustaz. Saya orang awam. Oh, kurang tahu. Ya udahlah, kalau rukun wudu nggak tahu. Maaf Ustaz, saya kurang awam. Saya cuma nanya terkait itu ya, apa hukumnya gitu. Bang Fa, kalau kita ini merasa awam, bahkan rukun wudu nggak tahu, bahasa Arab juga nggak paham, lebih baik ikut aja lah
Taslim. Iya Ustaz, Dengan maka kita saya kita bertanya sini, tadi. udah repot-repot Supaya saya ngeluarin yakin data, saya ikut. ngeluarin kitab, ngeluarin referensi, udah capek di sini Ustaz. Nah, sekarang saya tanya, misal terkait ditanya bentuk, saya jawab nggak mau menjawab lah atau tidak tahu gitu. Ada atau tiada itu apa hukumnya? Siapa yang mau jawab nih? Bahas yang ini aja lah, saya aja lah yang dibahas. Jadi kalau Anda ditanya Allah itu punya bentuk atau tidak, terus Anda bilang tidak tahu, apa hukumnya gitu? Ya, saya anggap itu bukan urus saya karena Allah itu Maha yang menciptakan, tidak perlu dipertanyakan. Ya setidaknya Anda tidak mengenal mahrifatullah, tidak mengenal Tuhan Anda sendiri gitu. Kalau Anda jawab tidak tahu ya. Ya, apa hukum ke saya? Kalau saya memang mungkaran haram, saya berpendapat seperti itu. Apa hukum terkait misal saya ada yang berpendapat seperti saya lah gitu. Ya kalau kafir mah tidak ya. Wallahu alam kalau saya salah jawab. Kalau Anda bilang saya nggak tahu Allah itu punya bentuk atau tidak, wallahu alam saya nggak tahu. Nah itu belum jadi kafir kalau menurut Anda ya, pemahaman Anda. Apakah fasik? Kalau fasik saya tinggalkan. Apakah jawaban ini fasik misalnya? Sehingga ada yang bertanggung jawab di hari akhirat nanti nih. Saya bilang berdasarkan ini, dia jawab ini cuma saya ternyata masuk kategori fasik, maka saya tinggalkan nanti kan. Nah, apa hukum terkait yang pemikirannya kayak saya? Ya jawab. Bisa jadi fasik kalau dari Kalau jawaban. pertanyaannya demikian, apakah Allah punya surah atau Allah? Saya justru lebih suka tuh amalan tuh dinisbatkan ke seorang biar ada yang bertanggung jawab. Justru jadi saya tanya hukum saya. Apa yang saya yakini ini masuk kategori apa gitu? Iya, itu semua kan kalau saya melihat abang sendiri dari tadi bernarasi, begitu abang tidak mendapatkan satu kepastian, tapi abang menanyakan satu hukum, ya kan, itu menjadi paradoks menurut saya. Ya, karena abang sendiri satu sisi menanya hukum, satu sisi abang tidak membuat satu keputusan. Jadi itu pertanyaannya itu sepertinya hanya menjebak. Bukan menjebak Ustaz, ini kan pertanyaan saya seperti Ustaz tadi nyampaikan, bagus belajar. Ya, misalnya itu, saya begini, yakini ya, yang cocok saya belajar belajar apa keyakinan terhadap ma'rifatullah seperti itu misalnya. Tapi apa hukumnya saya itu berpendapat seperti itu? Gini ya. Itu yang saya katakan tuh paradoks atau anomali. Kalau saya bertanya sama saudaraku ini, main narkoba itu salah nggak? Saya nggak tahu. Nah, kalau saya jawab nggak tahu, hukumnya apa? Itu kan nggak mungkin. Itu namanya kesesatan logika. Makanya itu hanya seperti mengolok-olok kalau pendapat saya. Anda pasti tahu, Anda sebutkan Allah itu maha. Sementara bentuk itu batasan. Ya. Jadi kalau Anda sudah tahu, udah betul, Anda juga tidak perlu lagi menanyakan hukumnya untuk Anda mengetahui itu. Itu maksud saya. Jadi itu yang dikatakan anomali. Jadi jangan ditanya kalau pakai narkoba itu salah atau tidak. Lebih terfokus ke sana. Kalau saya bilang saya nggak tahu, ini terus ditanya hukum. Sementara hukum itulah Ustaz kan tadi jelaskan narkoba. Biar sampai. Yang hukumnya ada. Apakah hukum orang yang berpendapat seperti saya ini ada? Kalau ada hukumnya sebutkan. Itu yang saya minta tahu. Biar jelas. Hukumnya Bang Fa, hukumnya Anda harus belajar. Itu hukumnya. Jawab aja Ustaz biar saya tahu. Kan saya nanti belajar sambil belajar. Begini. Hukum terkait yang saya nih, hitamkah atau putih? Saya tidak suka berdiri di abu-abu. Lah, Anda sendiri abu-abu. Tolong. Itu makanya saya tanya, apakah pendapat saya ini pendapat dalam baru? keyakinan Anda memahami narkoba tadi aja masih abu-abu. Tapi Tolong jangan bawa-bawa saya ya. Bukan efeknya, itu yang saya katakan paradoks. Ustaz Randy, narkoba itu hukumnya jelas di negara kita terlarang. Kalau ditanya kalau tidak boleh, tadi tapi yang ini tadi hukum. sudah dijelaskan tadi sama Ustadz tadi Allah bertangan atau tidak, sudah dijelaskan hukumnya. Tapi Ya kan, Anda ini masih kan pertanyaan ragu-ragu. terkait bentuk. Maka saya bilang wallahu alam terkait bentuk. Tadi kan Anda baru menyampaikan kepada saya, jelas hukumnya jelas, narkoba itu salah, kan kamu bilang. Nah, Allah tidak bertangan tadi kan sudah disampaikan hukumnya bahwa saya tidak. Tapi Anda tetap menjawab, saya tidak tahu.
Nah, sekarang barusan Anda menyatakan tidak tahu. Salah nggak saya menjawab tidak tahu? Kalau salah itu sampai mana? Itu kan sama saja logika sesat. Sekarang kalau Anda menanyakan hukum, berarti Anda meminta kepastian. Sementara Anda diberikan hukum, Anda tidak mau kepastian itu. Jadi Iya, untuk apa Anda menanyakan kepastian? tinggal Tapi jawab. Anda tidak mau Berdasarkan- menanya. Tidak. Ngapain orang menjawab satu kepastian sementara Anda tidak menerima kepastian itu? Saya ini kan orang awam. Makanya Ustaz. tujuan Jangan berdalih dengan orang awam, Bang. Jangan berdalih dengan kata-kata orang awam. Anda berlindung di balik kata-kata itu. iya, Bukan, Ustaz jadi Zian. jadi Nggak, menurut Ustaz Zian ya, saya ke Ustaz Zian bingung. agak jelas ya. Karena Apa begini, hukum Anda seperti bertanya, saya gitu. gini ya, kan nggak boleh saudaraku. Anda bertanya kan mencapai sesuatu. Makanya satu sisi Anda ditunjukkan hukum, Anda bilang saya tidak mau terima, tapi satu sisi Anda menanya hukum lagi. Ini yang saya katakan anomali. Nah, makanya saya bingung. Untuk apa Anda bertanya tapi tujuannya tidak ada? Ini kan pertanyaan baru, Ustaz. Ustaz Zian Aduh, bilang. gini ya, saya ditanya ulang ya. takwil. Saya ulang ya. Tunggu, Ustaz, saya yang menjelaskan Ustaz agak Gini berbeda ya, nih. Gini ya, Takut bukan saya ulang ya. pemahaman Nggak, saya yang Ustaz saya jelaskan. mengulangi sistematisnya. Satu sisi saat Anda bertanya, Tuhan itu ada tangan atau tidak? Jangan dipotong dulu. Nah, sudah dijawab dengan dalil-dalil hukum-hukum. Nah, sekarang ditanyakan ke Anda, apakah Tuhan itu bertangan atau tidak? Anda tetap menjawab, saya tidak tahu. Kan gitu. Wallahu Berarti alam, saya bilang kan. ya, Apakah Allah ada? sebentar lah. Apakah Allah ada? Sebentar Ada. lah. Sebentar. Tadi kan saya dari awal udah bilang, tolong saya selesaikan dulu. Habis itu saya diam. Ya. Nah, tadi kan jelas Anda bilang, saya tidak tahu. Saya lebih bagus menjawab begitu. Nah, artinya sudah dikemukakan hukum-hukum, tetap Anda tidak tahu. Tidak mau, bilang, saya tidak tahu. Nah, tapi Anda meneruskan. Nah, saat saya tidak tahu hukumnya apa, ya sama saja kalau dijelaskan. Gimana? Anda haram. Setuju nggak? Saya tidak tahu. Ya untuk apa dijelaskan semuanya? Karena yang dijelaskan di awal pun jawaban sampean pun tetap Anda tidak tahu. Saya tidak tahu. Kan gitu. Iya, boleh saya ngomong Ustaz. Dijelaskan pun hukumnya. Boleh nggak saya ngomong, Ustaz? Dijelaskan hukumnya saya tidak tahu. Kan jadi kacau juga. Lanjut. Ustaz, boleh saya ngomong Ustaz? Boleh, silakan. Nah, tadi kan udah terkait. Ustaz Zian jelaskan. Allah ada tangan, tidak ada. Begitu ditanya saya jawab Allahu alam. Langsung Ustaz nanya lagi. Tapi kan ada hukumnya. Ya, apakah Allah ada bentuk? Kalau sudah ada hukumnya, kenapa Iya, Anda tetap hukumnya menjawab tadi. Allahu alam? Iya, hukumnya tadi. Kalau ada Kalau yang sudah berpendapat, ada hukumnya, Ustaz, tunggu enggak, dulu. gini, Tunggu hukum dulu. itu Ini menghasilkan apa, Ustaz? Tunggu dulu. Enggak, hukum Kalau- itu enggak sih oke. Hukum itu menghasilkan apa? Ustaz, saya kan bertanya singkat. Enggak, sederhana Oh, saja. orang Saya kayak saya bertanya nih gini, Anda haram menyebut misalnya. kata hukum. Enggak. Hukum itu menghasilkan apa? Ustaz, saya ini kan orang. Kepastian. Ah, kalau pasti apa jawaban untuk saya? Saya cuma tanya jawaban orang iya saya. atau tidak? Masalah tangan tadi. Ada atau tidak? Orang yang menjawab kayak saya ini hukumnya apa? Misal hukumnya Tidak. fasik. Nah, Jangan kalau dulu fasik saya sampai ternyata sana. salah berpendapat Bukan. bernalar seperti ini. Enggak, clear Anda dulu. paham pertanyaan saya? Kalau Anda menjawab tidak, ya sudah, berarti nggak akan ada pertanyaan selanjutnya. Ustadz, Kan, pemahaman nih, cara orang pemahaman ini berbeda-beda. Itu yang pertama. bukan pemahaman. Nggak, biar Ustadz tahu cara Hukumnya pemahaman sudah saya. jatuh. Anda kalau masih Biar saya bicara dulu. gini, enggak, maksudnya Pertanyaan begini. ke saya tuh singkat. Ternyata yang Singkat apa saya pertanyaan saya. sampaikan Anda belum memahami. Hukum itu menimbulkan kepastian. Satu. Iya, maka kalau kepastian, orang yang berpendapat Pertanyaan seadanya awalnya seperti itu, jawab tadi. Allahu alam, Enggak. apa hukumnya? Enggak. Ya, Bang Randy yang jawab, Bang Randy. Gini, Ah, Bang juru Randy, saya salam yang jawab, jawab, biar Ustadz Salam. tanya. Maksud saya, Aduh, saat saya menjawab ini Allahu hanya alam, ngolok-ngolok hukumnya sih, tapi sesatkah, terserah. salahkah? Ah, itu yang ingin ya saya udah tahu. pasti hukumnya. salah lah. Karena hukumnya Ya, sudah apa ada. hukumnya? Ya sudah Fasik salah. kah? Oh, Salah. berarti kalau fasik saya ubah gitu. Gitu. Ya udah pilih. fasik, udah. Nah, udah, berarti fasik ya. Ya, udah. Orang yang ditanya tentang Allah dia jawab Wallahu Iya alam. udah jangan diulang, Fasik. iya fasik, ya. Udah. Selesai kan? Selesai, itu aja pertanyaan Udah, saya. oke. Udah selesai, udah.
Sehingga saya tahu salah saya, oh ini fasik. Nah, Iya fasik udah. Ketika abang sudah tahu salahnya, apa yang harus tindakan yang harus dilakukan? berarti saya perbaiki pemikiran saya kan. Oke, Ya, abang ditanya lagi. memperbaiki. Saya tanya lagi. Abang kan sudah mau ingin memperbaiki. Saya tanya lagi. Allah ada tangan atau tidak? Sementara tidak ada. Sementara. Nanti kan saya diskusikan lagi dengan teman-teman saya di sini. Keren antum cara ngeles. Saya tahu antum ini dari Saya kalangan. nggak berani Ustadz. Saya itu kalau di kepala saya Ustadznya itu tuh saya seolah-olah Kalau Ustadz tadi menggambarkan bentuk. mengatakan Paham ya udah Ustadz Zian? hukum, tidak boleh lagi ada pendapat lagi. Nanti saya nggak berani, berarti itu pendapat. Saya nggak berani itu kan pendapat. Kalau Makanya ditanya nggak ada fatwa itu kepastian. ada, saya tegas jawabnya ada. Tapi kalau terkait sesuatu yang menjisimkan, Apapun yang abang sampaikan tadi, itu misalnya saya tidak berani, itu pendapat. Gini, saya ubah pertanyaan agak lain. Allah itu punya saudara tidak? kalau itu ini saya jawab berdasarkan informasi yang saya dapat Ustadz ya. Berdasarkan dalil. Saya sih kan tidak hafal dalil Ustadz. Oh ya Saya udah, orang awam. berdasarkan informasi saja juga. Katanya sih ada di dunia kayak orang-orang soleh gitu Ustadz. Saudara kandung. Oh, kacau Saudara ini. kandung. Oh tidak ada lah. Esa dia. Ahad. Abang tahu dari mana tidak ada? Nggak ada dalil Quran yang mengatakan Allah tidak ada saudara. Qul huwallahu ahad. Itu kan Allah bilang esa, kan nggak diri Tuhan yang esa. Kan saudara nggak bisa, saudara kan ada. Saya meyakini Allah tuh dia di awal Gini, sampai akhir Ustaz. Dia ada. Saya mau sebelum tanya sesuatu sama itu abang. ada. Saya mau tanya sama abang. Saya mengatakan, ketika abang tanya sama saya, Allah punya saudara tidak? Saya jawab, saya tidak tahu. Jawaban ini benar atau salah? Saudara kandung nggak Ustaz? Ya, antum menanyakan kepada saya, Allah itu punya saudara kandung atau tidak? Saya jawab, Salah jawabannya. sebentar Tidak dulu, ada. sebentar dulu. Iya betul. Sebentar dulu. Antum menanyakan kepada saya, Allah itu punya saudara kandung atau tidak? Kemudian saya jawab, saya tidak tahu. Jawaban saya tidak tahu ini benar atau salah? Salah. Salah. Antum menjawab Ya. saya tidak tahu juga. Benar atau salah? Kalau ini terkait bentuk saya memang di kepala saya itu terbentuk lah Ustaz. Paham ya Ustaz? Bukan masalah. Gini, persamaannya di mana? Ayat Quran dan hadis sudah jelas mengatakan sama-sama Allah itu tidak punya saudara, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak berbentuk, laisa kamislihi syai'un juga. Dalilnya sama, menafikan saudara, menafikan bentuk. Kenapa ketika saya menjawab tidak ada saudara, saya bilang tidak tahu, antum bilang salah? Ketika antum bilang tidak tahu, itu malah tidak salah. Paham tidak? Karena pertanyaan Ustaz tuh mungkin melekat dengan sifat Ustaz. Jadi saya 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 kan bilang nalar saya Ustaz. Jadi mohonlah dia agak sabar sedikit ya. Bukan. Ini Ustaz, saat Ustaz Gini, bertanya, jika antum memaksakan hukum sesuai dengan pandangan kepala, minta maaf, dengan pandangan kepala Anda tadi, ini tidak bisa. Harusnya kepala abang ini mengikuti rujukannya ulama, baik ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ulama Salafi Wahabi, seperti itu. Jika antum mengaku tafwid, antum bukan, kami dengan jelas, dengan ini tegas saya katakan, itu bukan tafwidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu juga bukan tafwidnya Salafi Wahabi. Abang ini rembang-rembang, nggak jelas bahasa kasarnya. Tapi menanyakan hukum yang jelas. Jadi outputnya ditanyanya hukumnya. jadi saat nanti ada yang bertanya Allah tuh berbentuk, saya jawab tidak ada kan. Saya tidak akan jawab wallahu alam karena menjawab tidak ada tuh fasik. Bukan begitu. Benar ya Ustaz? Ya benar. Nah, Karena kenapa? Keraguan keyakinannya itu berasal dari keyakinan yang ragu-ragu. Sedangkan yang namanya ilmu tauhid itu ilmun ilmun yubahasu fihi isbatu aqaidid diniyah muktasabun min dalilil yaqiniyah. Sebuah ilmu yang membahas tentang iktikad agama yang bersumberkan dalil-dalil yang bersifat yakin. Harus yakin, tidak ada boleh saya tidak tahu.
Seperti itu. Ini beda sama fikih ya. Iya. Kalau fikih mungkin ada beda-beda, ini mazhab Syafi'i seperti ini, mazhab Hanafi seperti, nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau akidah itu nggak boleh ada perbedaan. Karena ini kita membahas tentang Tuhan. Iya, nanti sholat nggak sholat gimana, berdosa nggak ya, saya tidak tahu. Terkait pemahaman Ustadz, saya kan orang awam, jadi dapat informasi ini kan dari kalangan yang seperti saya kan. Yang Ya kurang-kurang Pak, bentar. Antum selaku mengaku sebagai orang awam, menemukan informasi seperti itu dari siapa? Saya kan suka baca-baca buku dari media Buku sosial. apa namanya? Biar saya kaji juga. Ya saya udah lupa Ustadz, kan dari saya kecil Kapan saya antum baca. membacanya? Udah lama lah Ustadz. Kayak terkait, saya kan agak kritis saya pernah bilang Ustadz. Ini Kan gini. tanya. Saya pengen Bang Fa jujur ya, nggak boleh bohong ya. Iya. Ya, silakan. Dosa lo bohong. Man ghasyana, kata Rasulullah dalam hadis. Saya Man nggak suka ghasyana bohong Ustadz, fahuwa saya suka hitam-hitam putih-putih Ustadz. Ya, Begitulah tapi ditanya, Anda baca buku, masa Anda beli atau kayak mana? Baca di mana? Saya kan baca ada di internet, ada di buku. Saya lupa lah. Ya, Itu dari buku kalau halaman Anda kecil. baca pasti Anda beli kan? Atau di perpustakaan ada gini. Ada yang di perpustakaan, ada yang di Nah, rumah Oke, kawan. di perpustakaan minimal judulnya apa? Judulnya aja. Saya kan bilang karena saya orang awam, Berarti saya Anda pendusta. kebanyakan. Kok bisa Mudah-mudahan judulnya orang lupa? pendusta. Bang, Iya, karena Bang, teman saya, pengalaman saya mau berminat membaca buku, pasti saya pertama kali mengetahui apa judulnya. Kayak di kamar saya nih ada buku Sirun Nabawiyah. Saya tidak tahu Nah. judulnya, saya tidak tahu pengarangnya. Tapi Iya. ada. Kalau ditanya karangan siapa? Minimal itu buku apa? Minimal. Nggak mungkin Anda nggak tahu. Tadi kan ditanya sama Ustadz itu. Meminta referensi buku apa biar dikaji. Kayak saya punya buku Nggak terkait yang tadi, yang terkait yang tadi. terkait. Saya benar tidak tahu judulnya. Saya kan baca mungkin spot dari duduk warung kopi, ada yang menjelaskan tasawuf, ada yang Aduh, menjelaskan bukan ini. begitu. Kalau begitu antum berarti gini, Gang. Kan sudah saya bilang definisi ilmu tauhid, yakni penetapan akidah-akidah agama yang bersumber dari sumber-sumber yang bersifat yakin. Kalau sumbernya itu kedai kopi, buku kagak jelas, ini bukan ilmu tauhid. Iya, paham Ustaz. Maka saya bertanya Ustaz. Makanya kenapa saya kejar bukunya, kenapa saya kejar bukunya? Ya, Ustaz. Karena harus sumbernya harus valid, Akang. Nggak boleh kita sembarangan mengambil informasi dan meyakini. Itu loh. Saya kan biasa bertanya, kayak yang di bawah tuh ada pertanyaan TikTok Mas. Saya kan boleh Carilah juga itu bertanya. Siapa kan? Saya pernah bertanya, saya jelaskan kemarin ke Ustadz. Akang, gini, saya tukar masalah lah. Saya mengaku sebagai orang awam. Ahlus-Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Maka saya tanya itu. Karena menurut informasi saya, kan saya pernah bilang ke Ustadz tuh, bahwa zaman dulu Ahlus-Sunnah wal Jamaah itu tidak mentakwil. Bahkan kalau ditanya tuh, itu jawabannya saya meyakini jawabannya selama ini. Bang, ulama salaf, sudah saya jelaskan malam itu. Ulama salaf juga mentakwil. Di mana kurangnya itu jalan saya? Banyak loh, 10 ulama lebih, bahkan sahabat Rasulullah Ibni Abbas juga mentakwil. Ya, waktu ditanya, itulah karena itu yang Ustaz jelaskan, maka saya ini berdasarkan informasi yang lama Ustaz ya. Bahwa kalau ditanya itu jawab tuh yang paling aman jawabnya wallahu alam. Itulah intinya. Oh, paham. Paham ya, Ustaz? Paham. Berarti tidak ada mentakwil berarti Ustaz. Pokoknya kalau nggak ada literlet, kalau walam bisawaf gitu. Maksudnya gitu. tahu. Bingung. Bang Randy, mungkin kirim ke logika aja ini, nggak usah buat referensi Bang Randy. Iya, makanya saya tadi kan menyatakan kalau kita mengenal atau memahami sesuatu, tapi nggak bisa juga, kalau kan nggak bisa mentakwil dan nggak boleh pakai ilmu lain. Pokoknya kalau nggak literlet, kalau alam bisawab, jadi repot. Kalau pakai ilmu logika pun nggak bisa. Ya, makanya saya bilang saya enggak terlalu mentakwil-takwil. Mungkin misal terkait nanti di hari ini wajah Allah dihancur, hanya tersisa wajah Allah. Enggak mungkin yang lain itu enggak hancur kan, masa yang lain hancur Allahnya. Misal dia punya tangan. Makanya saya enggak berani mentakwil itu. Saya wallahu alam, masa sisa wajahnya begitu hari kiamat. Itu kan Begini Bang, antum kan? memahami seperti itu. Kenapa? Pertama, kekurangan informasi. Ya. Itu saya yakini sekali. Dengan tegas saya katakan, antum kekurangan informasi.
Makanya kenapa antum kebingungan tadi? Oh, ini kalau tidak ditawil ini dan lain sebagainya tinggal wajah Allah. Itu karena kekurangan informasi, kekurangan ilmu yang membahas tentang itu. Enggak, Ustadz, maksud saya tadi bahas yang wajah Allah tuh, misal ada yang bilang Allah ada wajah, berdasarkan ayat itu. Nah, pada saat itu kan saya bertanya sebagai orang yang bodoh tadi kan, berarti tangannya hancur, semua hancur. Kan tidak mungkin sisa wajahnya, berarti tidak kuat lah dia. Nah itu dan makanya saya tidak pernah membahas yang terkait bentuk gitu. Paham ya Ustadz? Ya memang tidak ada. Sebentar saya jelasin ya. Kullu syai'in halikun ila wajhah. Semua akan binasa, ini secara terjemah. Semua akan binasa kecuali wajahnya. Di situ ulama sekelas Imam Bukhari. Imam Bukhari pemilik kitab hadis paling sahih di dunia malah. Imam Bukhari mentakwil ayat tersebut. Ila wajah ila mulkahu. Maksud wajah di situ tuh bukan wajah Allah, tetapi kekuasaannya. Ya, saya Berarti lebih ke situ. Makanya Bentar. saya yang kayak gitu ada saya Udah. dalamnya. Kenapa pentakwilan ini terjadi? Karena akan kontradiksi dengan ayat yang lain. Semisal, jika kita menetapkan Tuhan punya tangan, Tuhan punya wajah, maka akan kontradiksi. Di ayat yang lain mengatakan Allah punya tangan, di ayat yang lain mengatakan tangan itu akan binasa. Ini kontradiksi. Sehingga, sebentar dulu, ini kalau langsung benar, belum kesimpulannya, Maksud paham saya seperti itu. ini makanya perlu berhati-hati dalam tauhid. Makanya dikatakan di situ wajah Allah nggak ada, tegas dikatakan wajah Allah tidak ada. Maksud di situ ialah kekuasaan atau kerajaan. Semua akan binasa kecuali kerajaan Allah. Apa yang dikehendaki Allah nantinya. Seperti itu. Ataupun ada yang mentakwil kecuali zatnya. Semua akan binasa kecuali zatnya. Jadi wajah itu termasuk dalam pembahasan majas. Dalam bahasa Indonesia ada majas kalau nggak salah. Ada majas. Dalam bahasa Arab ada juga. Iya, maksudnya majas sih kan. Jadi wajah Allah itu nggak ada, tangan Allah juga nggak ada. Seperti itu yang disimpulkan ulama. Tangan maknanya kekuasaan, maknanya nikmat, maknanya perbuatan kebaikan. Sedangkan wajah maknanya diri zat Tuhan ataupun kerajaannya. Jadi bukan bermakna begini, tangan wajah Allah saya tidak tahu, tangan Allah saya tidak tahu. Tidak seperti itu. Memang dengan tegas mengatakan Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Kenapa? Akan kontradiksi ayat ini. Karena masuk di situ majas. Seperti itu, Kang. Tahu majas, Kang? Kang Fa, tahu majas apa? Bang Fa. Hilang dia. Halo, ada Ustadz, saya Ustadz. Majas tahu apa? Tahu. Apa itu? Perumpamaan. Bukan. Apa majas Ustadz? Majas itu kalau normal bahasanya artinya gaya bahasa. Dia menimbulkan sesuatu yang kreatif, imajiner. Sementara kalau perumpamaan hanya menegaskan sesuatu. Jadi efek yang ditimbulkannya walaupun dia kelihatan sama berbeda antara majas dan perumpamaan. Efek yang ditimbulkannya. Jadi dia bisa menimbulkan efek misalnya kayak majas itu efek yang dramatis gitu. Dan kemudian Kang, jika antum mengatakan, ya, ini untuk teman-teman ya, hampir sama juga akidahnya dengan akidahnya orang Nasrani. Allah bersemayam di atas arasnya di langit. Allah punya wajah, Allah punya tangan kanan. Ini kalau kita tanya kepada orang Nasrani, mereka juga akan menjawab jawaban yang sama. Allah punya tangan, sama nggak tangan Allah sama tangan makhluk? Enggak, mereka akan jawab hal yang sama. Mereka meyakini bentuk, tapi bentuknya itu beda dengan bentuk makhluk. Ini nggak bedanya dengan akidahnya. Pernah nggak Ustadz Bang Fa dengar